Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat waktu, kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Mungkin kita tidak bisa membayangkan kalau maghrib tadi atau ba'da isya tadi malaikat maut mencabut nyawa kita, apa yang kita rasakan dan kemana ia membawanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk sujud, untuk berzikir, untuk menambah pundi-pundi pahala kita sampai detik ini. Bukankah ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila orang terkaya di Indonesia ditawarkan antara nyawa atau seluruh kekayaannya, maka mereka akan memberikan kekayaan mereka. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan nikmat hidup dan manfaatkan kehidupan kita untuk menghamba, mengabdi dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi kepada kita tentang harga sebuah kehidupan dunia. Nilai dibalik orang yang menghabiskan 7 kali 24 jam hidupnya hanya untuk dunia dan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak disalahpahami dan agar lebih objektif, mari langsung kita simak penuturan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir menyampaikan testimoni dia radhiyallahu taala anhu bahwa suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah pasar, dakhilan min ba'dil aliyah, beliau masuk ke pasar tersebut dari dataran tinggi, wan nasu kanafatahu, dan manusia berada di sebelah kanan beliau dan di sebelah kiri beliau. Beliau dikawal oleh para sahabatnya. Famarra bijadiyin asakka mayyitin, maka pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya, maka beliau melewati seekor kambing yang mati, yang sudah menjadi bangkai, hadirin, dengan kondisi cacat. Telinga kambing tersebut cacat dan kambing itu sudah menjadi bangkai. Fatanawalahu, maka Nabi mengambil bangkai kambing tersebut. Fa'akhadha bi'udhunih, lalu beliau mengangkat telinga kambing yang cacat tersebut. Lalu Nabi kita menawarkan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham, siapa yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham.
Jadi Nabi kata, saya mau beli ini, harganya 1 dirham. 1 dirham berapa rupiah sekarang? 1 dirham berapa rupiah? Dirham itu apa sih? Dirham perak ya. Dirham perak. 1 dirham sekarang berapa rupiah? Kurang lebih 60.000. 1 dirham kurang lebih 60.000 rupiah. Kurang lebih lah. Jadi siapa yang mau membeli bangkai kambing ini seharga 60.000 rupiah? Kalau antum berada di tengah-tengah para sahabat, siapa yang tertarik membeli bangkai tersebut seharga 60.000? Mau masuk ke At-Taqwa di Jalan Sriwijaya sana, ada bangkai kambing tuh, ditawarin sama teman kita, lo mau beli nggak nih 60.000? Kira-kira kita beli nggak? Siapa mau beli 60? Tidak ada yang mau beli. Maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Gratis saja kita nggak mau ya Rasulullah. Jangankan 60.000, gratis kita nggak mau. Apa yang mau kita perbuat dengan kambing yang sudah menjadi bangkai, cacat pula? Dan kita tahu bangkai sudah tidak bisa digunakan. Bangkai najis di dalam agama kita. Wa ma nasna'u bih, apa yang mau kita lakukan dengan bangkai tersebut? Nggak ada. Nggak bisa disate, digulai Pak Ustaz, nggak bisa juga digulai, disop, apalagi disop. Bangkai najis, dan setiap najis haram, dan sesuatu yang haram tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimanfaatkan. Lalu Nabi mempertegas, beliau melakukan penawaran lagi, atuhibbuna annahu lakum? Ya udah deh, gini aja, nggak usah 1 dirham, gratis. Siapa yang mau mengambil bangkai ini gratis, saya kasih cuma-cuma. Tadi nawarin 60.000 nggak laku. Sekarang Nabi kita SAW menawarkan gratis. Siapa yang mau gratis? Subhanallah, nggak ada yang mau. Wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Kalau kambing itu masih hidup, itu aja udah cacat. Li'annahu asak, karena kedua telinganya cacat. Dan kita nggak mau punya kambing cacat. Dikasih aja kita mikir, falau kana hayyan kana hadza sakaku bihi aiban fa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana kalau ini sudah jadi bangkai ya Rasulullah? Tidak ada yang mau. Basa-basi aja enggak. Basa-basi aja enggak. Kita ditawarin sesuatu oleh RI1, mungkin kita nggak suka barangnya, tapi yang nawarin RI1 mungkin diambil juga. Ya nggak enak lah RI1 yang nawarin. Terima. Ini nggak ada yang mau ngambil, padahal Nabi yang menawarkan. Tidak ada yang mau mengambil. Dan mereka bukannya mengambil, berargumentasi pula. Falau kana hayyan, kalau hidup aja kita nggak mau ya Rasul, apalagi ini mati, apalagi ini jadi bangkai. Siapa yang mau? Enggak, kita nggak mau. Tidak ada yang mau mengambilnya, walaupun hanya basa-basi saja di hadapan sang Nabi. Nggak ada, tidak ada. Karena begitu hinanya bangkai kambing tersebut, dan tidak ada harganya. Padahal Nabi sudah diskon habis-habisan. Ini diskon 100%. Harga pertama berapa? 60.000. Udah deh, gratis deh. Nggak ada yang mau juga. Ketika mereka tidak mau mengambil bangkai tersebut, maka Nabi SAW menjelaskan inti dari penawaran beliau. Faqal, beliau bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada kehinaan bangkai ini di mata kalian. Dunia
itu lebih hina di sisi Allah, di mata Allah, dibanding bangkai ini di mata kalian. Ketika kalian menganggap remeh bangkai tersebut, dunia lebih remeh lagi. Ketika kalian menganggap bangkai ini tidak ada harganya, maka dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian tidak mau diberikan bangkai tersebut walaupun cuma-cuma, gratis, maka Allah pun juga demikian. Gak ada artinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah harga dunia di sisi Allah Jalla wa'ala. Itulah nilai dunia, ya, dunia yang kita perebutkan selama ini, dunia yang kita cari selama ini, dunia yang membuat kita kehilangan prime time kita bersama anak-anak balita kita, dunia yang membuat kita tidak mengetahui perkembangan anak kita dari awal sampai akhir, dunia yang membuat kita tidak tahu bakat anak kita sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk di kantor, kita terlalu sibuk dengan pergaulan-pergaulan kita, sampai bakat anak kita saja kita nggak tahu. Dunia membuat kita jarang menelpon orang tua kita, menghubungi ayah kita atau ibu kita. Dunia membuat kita tidak sempat datang ketika ada acara keluarga besar, kan harus pergi ke Singapura lah, ke KL lah, harus rapat di sana, tak sempat lagi silaturahim. Dunia membuat kita menunda waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang membuat kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Jangankan menamatkannya, tanpa terasa ketika kita berusia 30 tahun atau 40 tahun, bacanya pun masih terbata-bata. Karena apa? Ya ini dunia yang gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang membuat kita lupa memenuhi panggilan Allah ke Makkatul Mukarramah. Uang ada, kita mau berangkat tahun ini, kita bisa berangkat tahun ini, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena sibuk merintis usaha, mengembangkan cabang. Ini dunia, ini dunia yang kita banggakan itu, yang kita sombongkan, yang kita elu-elukan. Ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum, ini lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang menyatakan hal ini adalah sosok yang sabdanya dinyatakan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan lisan yang direkomendit oleh Allah ini yang mengatakan ahwanu 'alallah min hadza 'alaikum, dunia lebih hina di mata Allah dibanding bangkai ini di mata kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia enggak ada harganya di sisi Allah. Dan ini dipertegas dalam hadis yang lain, hadis yang dibawakan juga Imam Al-Baghawi. Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira syurbata ma." Kalau dunia senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, jadi kalau dunia itu senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Artinya ketika kita melihat orang yang mensekutukan Allah bisa hidup senang atau bisa hidup dengan harta yang berlimpah, dengan segala fasilitas, bukan hanya air, seluruh jenis minuman bisa ia minum.
itu menunjukkan dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada. Karena orang yang membenci Allah saja bisa menikmati. Bisa menikmati. Kalau antum punya barang yang antum nggak butuh lagi, yang antum sudah nggak inginkan lagi, baju antum yang sudah robek di punggung, sudah robek di perut, sudah bolong di ketiak dan seterusnya, lalu antum buang di bak sampah, setelah itu diambil oleh musuh antum, kira-kira antum marah nggak sama dia? Yang kau udah ambil aja, orang saya nggak butuh itu. Nah begitu juga, mereka adalah musuh-musuh Allah. Kenapa sekarang mereka bisa naik mobil mewah? Rumah mereka lebih besar 1000 kali lipat daripada rumah kita mungkin, atau 100 kali lipat daripada rumah kita mungkin. Rumah kita mungkin harganya 100-200 juta, rumah mereka 30 miliar, 40 miliar, 60 miliar. Karena memang dunia tidak ada dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya musuh-musuh Allah pun Allah kasih, ambil aja, orang nggak ada nilainya. Tapi jangan harap Anda sukses di akhirat. Lebih rendah daripada salah satu sayapnya. Saya ingin bertanya, sekarang satu sayap nyamuk di pasar Santa dijual berapa? Oke, nggak usah satu deh, selusin berapa? Nggak ada nilainya. Itu selusin, apalagi satu, itu lebih hina lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini yang kita banggakan di mana-mana. Ini yang membuat kita berjalan dengan ampuh, petantang, petenteng. Ini yang membuat kita meremehkan saudara kita. Allahu Akbar. Kalau ada orang belagu karena bacaan Al-Qur'annya mungkin masih bisa diterima, karena Al-Qur'an itu mulia. Tapi ada orang beragu karena mobil Lamborghini-nya, itu nggak masuk akal hadirin. Itu lebih hina daripada sayap nyamuk lalu Anda belagu gara-gara mobil Anda. Orang belagu karena hafalan Al-Qur'annya itu aja udah memalukan. Padahal kalau ditinjau dari satu sisi, iya sih, kalamullah, firman Allah, sangat prestis di hari akhirat, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Itu pun kalau kita sombongkan, tetap aja kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda sombongkan dunia, kemana akal sehat Anda? Ada yang membanggakan bangkai kambingnya di rumahnya? Nggak ada kan? Nah, apa yang kita punya itu lebih hina daripada bangkai kambing di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang ada di dunia turut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Namun yang bisa membuat kita bernafas lega, Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawala, dan setiap aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah, wa alimun aw muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu agama, itu yang terjaga dari laknat Allah. Pada saat kita meluangkan waktu setelah kita beraktivitas, kita lupakan rasa capek kita, rasa lelah kita, kepenatan kita dari pagi hari tadi sampai sekitar jam 4:30 atau jam 5 sore tadi. Lalu kita tidak langsung pulang ke rumah, kita ngaji di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain, tidak harus di majelis ini. Maka pada saat itu kita terbentengi dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 pengecualian. Kalau tidak, terlaknat, terlaknat, dan terlaknat. Bukan saya mengatakan, saya nggak punya hak melaknat sesama. Tapi ini sabda Rasulullah SAW.
Antum kalau disumpahin seorang kiai, kira-kira bisa tidur nggak pada malam hari? Ini kiai ini soleh banget, taat banget sama Allah. Kalau doa dikabulkan, terus dia kecewa sama kita, kita disumpahin sama dia. Kira-kira besok malam bisa, nanti malam bisa tidur? Itu mikir. Ini yang mengatakan dilaknat Rasulullah SAW, yang sekali berdoa dikabulkan oleh Allah. Lalu kita mencari dunia, dunia dan dunia. Jangan berharap bisa bahagia. Oleh karena itu, itulah harga dari dunia. Itulah harga dari dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui harga dari dunia, apa yang harus kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ini penentuan. Sekali lagi, yang menentukan sikap kita ketika berhadapan dengan sesuatu barang adalah harga. Harga sangat menentukan. Harga yang akan memberikan pengaruh apakah kita akan beli atau kita akan tinggalkan dan mencari barang lain. Harga. Antum ketika mau ganti mobil, salah satu yang antum perhitungkan apa? Harga. Harganya masuk budget nggak? Kalau masuk budget, bener nggak tuh? Antum mau beli CR-V tahun 2010, harganya 30 juta. Antum kan mikir, bener nggak nih CR-V-nya? Oh, 30 juta. Nah, begitu juga sebelum kita mencari dunia, coba perhitungkan dulu harga dunia ini berapa. Baru kita melangkah ke depan. Saat kita ingin menginvestasikan harta kita, kita harus lihat harganya masuk akal atau tidak. Begitu juga saat kita mau menginvestasikan seluruh harta kita, tenaga kita, energi kita, kecerdasan kita kepada dunia, lihat harganya. Harganya masuk apa enggak? Harganya layak enggak untuk kita perjuangkan? Ternyata harganya lebih murah daripada salah satu sayap nyamuk. Ternyata harganya tidak lebih mahal daripada bangkai kambing. Kenapa? Karena terlaknat. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui harganya sangat murah, hadirin, pedagang di sini siapa? Salah satu kaidah dalam dunia dagang di jalanan, harga nggak nipu lah Pak. Ada harga ada barang lah. Kan begitu ya. Ada harga ada barang. Anda mau cari barang bagus dengan harga yang miring, nggak mungkin. Kecuali ada sesuatu di sana. Kalau normal enggak lah. Dan harga nggak nipu deh. Harga nggak nipu. Dan ini harga dunia. Berarti kan ada sesuatu. Ternyata usut punya usut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata usut punya usut, semu expire-nya cepat. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu semu. Makanya murah. Dan dunia bukan kenikmatan. Tidak pernah Allah katakan dunia itu nikmat. Dunia itu fitnah, kata Allah.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, memfitnah kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Hadirin, harga nggak nipu deh, benar. Harga tidak menipu. Ketika Nabi mengatakan harga dunia lebih murah daripada sayap nyamuk dan lebih murah dari bangkai kambing, maka sikap kita jangan dibeli, hadirin. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual nyawanya untuk mencari kehormatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan membeli dunia. Namun orang-orang ini adalah menjual nyawanya dan jiwanya serta hidupnya untuk mencari ridha Allah. Ini yang harus kita lakukan. Bukan menjual diri kita untuk dunia atau membeli dunia tersebut dengan hidup kita. Membeli dunia tersebut dengan nyawa kita, dengan waktu kita yang sangat berharga. Karena dunia itu murah, jangan dibeli dengan seluruhnya. Ada rugi, nggak masuk lah. Jangan main di sini. Investasinya minim. Terlalu murah untuk kita. Jangan beli dunia dengan nyawa kita, dengan harta kita, dengan hidup kita, dengan keluarga kita. Jangan beli dunia dengan istri dan anak-anak kita. Karena dunia terlalu hina. Anda mempertaruhkan istri dan anak-anak untuk dunia, Allahu Akbar. Atau Anda mengorbankan anak Anda untuk karir, itu kan berarti kan mengorbankan anak-anak untuk dunia. Makanya saya suka heran. Karir seperti apa sih, khususnya kepada wanita yang memperjuangkan karirnya. Karir mentok-mentoknya apa sih, kan dunia. Lalu anak Anda lebih rendah daripada dunia. Allahu Akbar. Ustadz, anak saya ada pembantu yang jaga. Saya ingin tanya, iPhone 5 Anda kasih pembantu enggak? Enggak, anak kasih pembantu. Subhanallah. Berarti anak lebih rendah daripada iPhone 5. Ada yang kasih iPhone 5-nya dikasih pembantu? Mbak pakai ini mbak, biar saya gampang hubungin mbak. Enggak ada. Saya belum pernah tahu ada orang kaya kasih pembantunya iPhone 5, tapi kasih anaknya ke pembantu banyak. Banyak. iPhone saya ketinggalan. Pulang dulu, putar balik. Tenang aja bu, ada pembantu di rumah. Saya nggak percaya sama pembantu saya. Nanti pulsanya berkurang. Tapi ninggalin anak sama pembantu tenang-tenang aja tuh. Hebat ya manusia ya. Logika kita dirusak oleh dunia. Anak lebih berharga, istri lebih berharga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat lebih berharga. Oleh karena itu jangan kita beli dunia dengan seluruh jiwa raga kita. Hancur kita. Hancur. Bukan berarti nggak boleh kaya, tapi jangan curahkan seluruh kemampuan kita untuk dunia. Kalaupun kita mendapatkan dunia, jadikan sebagai sarana akhirat, bukan untuk dunia sebagai tujuan. Makanya kan salah satu doa Nabi, wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai ambisi utama kami ya Allah. Nggak boleh. Tapi bukan
bukan berarti nggak boleh kaya, silahkan Anda kaya, tapi jadikan sarana menuju akhirat. Yang jadi masalah, kita beli dunia dengan seluruh yang kita punya, hancur. Kita beli dunia dengan harga diri kita, kita beli dunia dengan tubuh kita, Allah. Kita beli dunia dengan prinsip kita, dan naudzubillah kita beli dunia dengan agama kita. Akhirnya kita tidak sholat demi rapat, kita tidak puasa karena mengentertain klien. Hadirin, lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Jangan kita beli, harganya udah gak masuk sudah. Ini murah, semurah-murahnya. Dan harga yang murah menunjukkan kualitas barang tersebut. Harga yang murah menunjukkan kualitas dari dunia itu sendiri. Maka jangan kita habiskan fokus kita untuk dunia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama terdahulu, dan ini juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, barang siapa yang memiliki ambisi dunia maka dia jatuh ke dalam kemiskinan, dia akan sengsara. Karena Nabi bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang obsesinya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan buat urusannya enggak ada habis-habisnya. Cukup? Tidak. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah buat ia selalu dihantui kemiskinan. Enggak pernah merasa cukup, enggak tenang dalam hidup, enggak bisa menikmati apa yang dia punya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikap kita yang pertama. Jangan lakukan transaksi dengan dunia, karena harga tidak menipu. Sikap kita yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan berkompetisi dengan ahli dunia. Jangan memperebutkan dunia. Apalagi sampai menzalimi orang, menjegal orang demi sebuah jabatan, demi sebuah karir, demi sebuah tender. Hadirin, harganya nggak masuk gitu loh. Anda jegal orang, dia akan tuntut Anda pada hari kiamat. Lalu Anda dapat apa? Bangkai kambing? Kemana logika kita? Wong pakai cara yang halal aja nggak direkomendasi, kejar-kejaran memperebutkan dunia, apalagi menggunakan cara yang haram. Nggak dapat. Ini terlalu murah. Nggak ada yang mau beli kok. Sahabat nggak ada yang mau beli. Sampai-sampai mereka nggak mau beli walaupun hanya untuk menjaga perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tawarkan, siapa mau beli 60.000? 1 dirham apa artinya sih buat orang seperti Abu Bakar? 1 dirham apa artinya sih buat orang sekelas Abdurrahman bin Auf? Tapi nggak ada yang mau beli, karena memang nggak ada artinya. Lalu Anda berlomba-lomba mencari dunia. Yang harus kita perlombakan adalah akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam kebajikan akhiratlah orang-orang beriman saling berlomba, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bergegaslah menyambut ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Itu adalah kompetisi, bukan dunia, bukan. Makanya para ulama mengatakan jangan berkompetisi untuk memperebutkan dunia, karena Anda baru saja memperebutkan sebuah hal yang lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Anda baru saja mencurahkan energi Anda, konsentrasi Anda, tenaga Anda, bahkan agama Anda untuk memperebutkan sesuatu yang lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Gak ada gunanya. Untuk apa?
Lalu setelah Anda dapatkan, Anda press conference, Anda naik ke podium, antum kalau berhasil menangkap 3 nyamuk di rumah, pers conference nggak? Alhamdulillah, saya ingin memberitahukan sama teman-teman pers, saya baru saja mendapatkan 3 nyamuk. Ya Allah, di ruqyah orang kayak begitu, ini kesurupan, masa dapatin 3 nyamuk pers conference? Itu 3. Ini semuanya. Jadi seluruh harta di dunia antum punya. Bill Gates saja nggak punya harta yang dimiliki Indonesia, nggak punya. Kekayaan Bill Gates berapa? 1000 triliun. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan Indonesia. Itu menjadi orang terkaya pada detik ini. Ini seluruh dunia kita punya. Itu nggak sampai, tidak sampai selevel 1 sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda perlombakan, habis semuanya, nggak ada dapat apa-apa. Bukan berarti nggak boleh kerja keras, silakan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah suka jika salah seorang dari kalian mengerjakan sesuatu, kalian profesional, kalian totalitas, tapi yang ada di otak kita jangan dunia. Jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dengan slogan, bukan dengan retorika. Sholatnya dilalaikan apa tidak? Ada waktu nggak untuk ngaji? Bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau selama ini hanya dunia, hancur. Sekali lagi, kajian kita bukan memerangi kekayaan, enggak. Abu Bakar kaya, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, Nabi Yusuf kaya. Tapi bagaimana mereka menyikapi kekayaan? Mereka tidak diperbudak dunia. Karena rugi orang yang mengincar dunia dalam hidupnya. Bayangkan 60 tahun hidup yang kita cita-citakan hanya bangkai kambing, rendah banget cita-cita kita. Jangan berkompetisi menghadapi dunia. Rugi serugi-ruginya. Silakan bersaing untuk mendapatkan sebuah tender, tapi dengan jalan yang halal. Dan ketika kita dapatkan tender tersebut, niatkan untuk mencari akhirat, untuk bisa haji, untuk bisa infak, untuk bisa sedekah, untuk bisa memberikan nafkah kepada diri, istri dan anak-anak dengan cara yang halal, untuk bisa membantu agama Allah Jalla wa'ala, untuk bisa membantu saudara-saudara kita kekurangan, bukan untuk meraih dunia. 60 tahun target kita hanya salah satu sayap nyamuk. Allahu Akbar. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah bukan untuk mengoleksi bangkai-bangkai kambing. Hadirin yang dirahmati Allah. Terlalu hina kecerdasan kita jika hanya untuk target tersebut. Allah berikan kita kecerdasan, Allah berikan kita fisik, Allah berikan kita kemampuan untuk berlomba, berkompetisi mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan untuk bangkai kambing. Terlalu rendah. Pelajaran yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, jangan membanggakan dunia yang kita miliki. Sekali-kali jangan membanggakan dunia, karena dunia tidak pantas dibanggakan. Tidak pantas dipamerkan. Sebanyak apapun harta kita, investasi properti kita, mobil yang
diselimuti di garasi kita, nggak pantas dibanggakan. Itu lebih hina daripada bangkai kambing. Sebagaimana jika kita menemukan bangkai kambing, kita tidak akan ceritakan kepada pihak lain, kita tidak akan banggakan, kita tidak akan elu-elukan. Itu memalukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kesian orang yang membanggakan dunianya atau memamerkan dunianya, itu memalukan. Dan itu menunjukkan dia tidak punya jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Hadirin, kalau ada orang baru pede jika dia mengenakan Rolex di tangan kirinya dan menenteng tas kerja yang bermerek Burberry misalnya, lalu memakai sendal yang bermerek Hermes misalnya, itu orang yang rendah. Kenapa? Karena dia baru merasa tinggi dengan barang-barang tersebut. Adapun ketika barang-barang itu dicopot dari dirinya, dia merasa nggak ada apa-apanya. Jadi jangan bangga dulu, itu orang rendahan. Orang yang baru pede ketika keluar dari S-Class itu orang rendahan. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan barang. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan mobil yang dia kenakan atau yang ia pakai. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan arlojinya. Orang-orang besar itu tidak sengaja nenteng-nenteng gadgetnya agar dilihat orang. Enggak, karena mereka besar dengan imannya, mereka besar dengan ketakwaannya, mereka besar dengan ilmunya. Gak ada. Jadi orang yang mamerin dunia baru petantang petenteng, itu orang kecil, orang kerdil. Dan bukti kekerdilannya karena dia tidak pede kecuali nenteng barang. Berarti bukan dianya yang besar, barangnya yang mahal. Buktinya kalau nenteng kantong plastik nggak pede. Berarti kan yang bagus tuh tasnya, bukan andanya. Andanya nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah bicara orang muslim lah, kita bicara orang kafir. Bill Gates, gayanya seperti apa? T-shirt doang, sama celana jeans santai. Kenapa? Orang besar tuh nggak perlu atribut, karena dia besar dengan sendirinya, besar dengan dirinya. Dia kan santai aja gayanya. Itu orang besar. Masa kalah sama orang kafir? Dan Islam sudah mencatat sosok-sosok seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tidur di bawah pohon. Itu orang besar yang tidak takut apapun, yang kebesarannya tidak pernah berpisah dengan dirinya, terus melekat, melekat dan melekat. Kenapa? Karena besar disebabkan iman, bukan besar karena barang. Dan coba lihat orang-orang yang memarahkan dunia, yang dipuji sebenarnya bukan dianya, barangnya. Tasnya bagus banget, kan tasnya yang dipuji, bukan dianya. Nah yang aneh, yang GR orangnya, itu saya suka aneh. Loh kenapa anda yang GR? Orang tasnya dipuji kok. Anda yang GR? Mobilnya mulus banget mas. Alhamdulillah. Kenapa anda yang GR? Kan mobilnya yang dipuji, andanya nggak ada yang muji kok. Ada yang bilang anda ganteng, kan nggak ada. Anda keren, nggak ada juga. Mobilnya keren. Kenapa andanya senang? Kenapa anda yang petantang petenteng? Orang mobilnya yang dipuji orang, bukan anda. Coba diulang lagi, coba direkam, diulang lagi. Ada kata-kata anda dipuji? Nggak ada kan? Nah itu orang kecil yang seperti itu. Karena memang nggak punya kemampuan. Beda dengan orang yang punya iman, orang yang bertakwa.
merupakan orang yang punya harga diri, tidak mengandalkan dunia. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dunia nggak pantas untuk dibanggakan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan membanggakan dunia, karena dunia itu lebih rendah daripada bangkai kambing. Apa yang mau dibanggakan? Bangkai itu bau, hadirin. Kita nggak mau dekat-dekat. Oleh karena itu, jangan banggakan dunia. Dan jangan meremehkan orang karena dunia. Jangan meremehkan orang karena dunia. Haram hukumnya. Sombong sesombong-sombongnya kita. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya memiliki kesombongan walaupun sebesar partikel yang terkecil. Lalu Nabi tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita law anna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan?" Bagaimana menurut engkau jika ada orang yang ingin selalu tampil rapi, baju bagus dan alas kaki bagus? Kata Nabi, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Nggak ada masalah, karena kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia hukumnya haram. Dan ini hadis ini juga menunjukkan yang kita bicarakan bukan haramnya kekayaan. Lihat Nabi mengatakan, ketika Nabi ditanya, orang yang suka berpenampilan rapi, bajunya bagus, sendalnya atau sepatunya juga bagus, apakah itu sombong? Bukan sombong. Justru sebaliknya, Allah adalah Al-Jamil dan menyukai segala bentuk keindahan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh beli barang bagus, tidak. Tapi jangan diperbudak oleh dunia. Jangan jadikan dunia sebagai obsesi kita, segala-galanya untuk kita, karena nggak sebanding. Dan jangan remehkan orang gara-gara dunia. Jangan remehkan orang gara-gara gelar dunia. Jangan remehkan orang gara-gara status sosial kita, kekayaan kita, kecerdasan kita. Itu aib. Anda meremehkan orang gara-gara Anda punya bangkai kambing, itu kan aib lah hadirin. Yang kerenan dikit kayak masa punya bangkai kambing belagu lalu ngeremehin orang, nggak pantas lah. Oleh karena itu, jangan meremehkan orang gara-gara dunia. Para sahabat tidak pernah meremehkan orang gara-gara dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tokoh besar dan salah satu orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk Islam memanggil Bilal dengan mengatakan Sayyiduna Bilal, tuanku Bilal. Itu bahasa Indonesia klasiknya. Kalau bahasa sekarang ya Pak Bilal. Jadi kalau manggil Bilal nggak pernah langsung nama, Pak Bilal. Gimana kabarnya Pak Bilal? Siapa Bilal? Budak, mantan budak yang dihinakan. Tapi ketika iman sudah masuk ke dalam hati dan orang yang paham tentang hakikat dunia, maka dia tidak pernah meremehkan orang gara-gara dunia yang dia punya. Bilal itu mulia. Bilal pernah disiksa karena membela la ilaha illallah. Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW. Itu yang dicamkan dan diresapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang boleh remehkan. Iman kepada Allah, pelajari tentang iman. Kita nggak bisa sampai di akhirat kecuali kita harus tahu petanya, jalannya harus tahu.
Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Ketika kita tahu tujuan kita akhirat, tujuan kita surga, maka kita harus tahu ilmunya. Kita harus punya GPS-nya. Kita harus punya wise-nya, kan begitu. Kalau nggak bisa. Ketika misalnya saya dikabarkan oleh teman-teman dari Al-Hikmah, Ustadz kajian di At-Taqwa Sriwijaya, gimana saya bisa sampai di masjid ini kalau saya tidak tahu rutenya? Maka saya harus tahu jalannya, saya harus tahu ilmunya untuk bisa sampai ke sini. Nah begitu juga, kita harus punya waktu untuk belajar rute menuju akhirat. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang harus pertama kali kita pelajari adalah iman, tauhid kepada Allah. Bagaimana konsep meyakini Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, hanya beribadah kepada Allah. Lalu pelajari iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Lalu pelajari bagaimana cara sholat kepada Allah. Ini bekal kita menuju akhirat. Kita harus bisa baca Al-Quran, harus bisa, hadirin. Kalaupun nggak bisa, harus belajar. Nggak ada ceritanya nggak belajar. Harus, mau usia 60 tahun, 70 tahun, harus buka lagi Iqra-nya, belajar lagi membacanya. Gimana kita mau masuk surga? Nabi mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah. Lalu Allah akan mengatakan kepada kita, Iqra wartaqi. Iqra warattil wartaqi, atau Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dengan tajwid ya, kata Allah. Itu kita suruh baca Al-Quran nanti pada hari kiamat. Dan yang ngetes bukan ustaz, bukan habib, bukan kiai, Rabbul Alamin yang ada di hadapan kita. Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca harus dengan tajwid, kata Allah, sebagaimana Anda baca dengan tajwid di dunia. Lalu naiklah dan naiklah dan naiklah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha wa aqamqam. Karena sesungguhnya derajatmu akan berhenti di ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kalau hafalannya cuma inna a'tainakal kautsar, ya gimana mau surga tinggi-tinggi? Derajat kita di akhir ayat yang kita baca. Dan kita tahu bersama nggak ada mushaf pada hari kiamat, nggak ada Wali Songo, nggak ada Gramedia, apalagi Gunung Agung nggak ada perpustakaan, semuanya membaca dengan hafalan masing-masing. Jadi kalau hafalannya cuma tribul, ya gimana? Harus baca Quran lagi, nggak bisa, harus belajar. Para sahabat juga belajar Al-Quran ketika sudah 20-an tahun, 30-an tahun. Abu Bakar mulai belajar Al-Quran dari usia berapa? Kan bedanya cuma 2 tahun dari Nabi SAW. Jadi 38 tahun kurang lebih. Jadi nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan belajar dan tidak akan sukses orang yang malu dan orang yang sombong. Nggak ada sejarahnya kita malu untuk belajar. Dulu waktu saya kuliah, itu ada salah satu teman kelas kita, itu sudah usia 40-an tahun, jenggotnya sudah segini, itu belajar bareng kita. Nggak ada ceritanya malu, belajar. Beliau tinggal di Purwakarta, datang ke Jakarta setiap hari bolak-balik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ceritanya kita nggak mau belajar, karena ini jalan menuju akhirat. Lalu setelah belajar diamalkan. Jadi bukan hanya datang ke kajian saja, diamalkan. Kajian seperti ini bukan lifestyle, ini kebutuhan, dan tidak akan berkah kalau tidak diamalkan. Gak akan berkah. Mau ngaji
15 tahun, 20 tahun kalau hanya jiping, ngaji nguping lalu nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari, tidak akan berkah pengajian kita. Hadirin, pengajian itu bukan retorika, pengajian itu bukan gelak tawa, pengajian itu adalah ilmu tentang kehidupan yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, belajar dan amalkan, maka kita akan mendapatkan akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara. Sebelum yang mendengarkan, kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya salah dalam menyebutkan sesuatu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.